Kalian harus tahu kalau iPhone 15 Pro ini masih sangat worth it buat dipakai untuk konten. Nggak perlu pakai 16 Pro, 17 Pro, nggak usah. Gue kasih tahu caranya dan juga alasannya. Selamat datang di channel saya Media dengan gua Skavito. Dan seperti di opening, gue pengen ngasih tahu ke kalian kenapa alasan si iPhone 15 Pro ini masih sangat worth it buat kalian pakai gitu ya. Caranya gue kasih tahu nanti, dan HP-nya juga masih gue pakai sampai sekarang sebagai daily drive dan juga sering gue pakai buat konten atau lebih tepatnya buat B-roll ketika gue lagi berada di luar. Yang dimana kalau ngomongin soal ngambil gambar di luar gitu ya, ketika pakai iPhone ini gue jadi lebih leluasa. Off topic dikit, mengingat kalau sekarang ini nih orang kalau pakai kamera atau gua juga kalau pakai kamera, publik tuh makin sensian aja gitu ya. Lagi rame juga ngambil gambar nggak boleh ngasal, privasi segala macem. Kesel aja gue gitu kan, orang-orang nih yang bikin begini nih ngambil apa sih gitu loh. Jadi ya baik lagi, karena iPhone 15 Pro ini sebuah HP, gambarnya bisa bagus, jadinya gue masih ada leluasa lah buat ngambil gambarnya. Oh ya BTW, kalau kalian nanyain bang nih aksesoris apa bang, ini adalah Snapseed Float gitu ya. Ini sebenarnya buat kayak phone holder, tapi sistemnya magnet, pakai MagSafe gitu. Kayak gini, bisa ditempel tripod atau ditaruh meja kayak gini. Kalau keracunan ada di deskripsi. Dan tadi gue juga dibilang kan si iPhone 15 Pro ini punya kualitas gambar yang cakep, udah proper juga. Gue jadinya males kalau buat bawa kamera buat keperluan B-roll aja, karena gue bisa pakai HP ini aja gitu ya, videonya udah bagus. Tapi dengan catatan, kalau gue pakai iPhone 15 Pro ini untuk konten, gue harus siap power bank. Karena apa? Gue pakai dia sebagai daily drive, gue pakai buat konten juga, baterainya boros. Dan yang kedua, ketika dipakai buat konten itu harus pakai casing yang full body. Jangan pakai yang kayak gini, yang pinggirannya kelihatan. Ini kalau kalian pakai buat konten di waktu yang cukup lama gitu ya, atau nggak usah lama-lama lah, panas-panas sebentar lah. Ini nggak enak di jari gitu ya, jadi mendingan pakai yang full body, di genggaman lebih enak gitu, lebih nyaman. Mungkin di benak kalian nanya gitu ya, kalau gue pakai nih buat konten, penyimpanannya gimana gitu ya, disimpan internal kah, atau gue pakai aksesoris khusus lagi? Dan juga kalau buat pakai spek videonya biar bisa lebih maksimal, itu harus pakai aplikasi khusus apa enggak? Pertama gue bahas soal penyimpanannya dulu. Ini tergantung penggunaan gue. Kalau gue lagi keluar cuma ngambil B-roll produk tipis-tipis aja, kayak macam mic contohnya gitu ya, tinggal gue pegang tipis-tipis 1-10 shot itu cukup, ya gue simpan ke internalnya aja. Tapi kalau memang gue penggunaannya itu lama, gue pakai aksesoris eksternal lagi gitu ya, berupa card reader dari Snapseed. Ini namanya adalah Snapseed Reload. Dan seperti yang kalian bisa lihat gitu ya, dia bisa dipakein SD card dan juga bisa pakai mic eksternal. Dan tinggal ditempel aja di MagSafe karena dia udah MagSafe. Dan kalian tinggal colokin aja seperti ini. Nah, ini setup gua kalau gua pakai konten di luar cukup lama. Dan dengan aksesoris Snapseed Reload ini, kayak tadi gue bilang, dia bisa pakai SD card, yang berarti semua footage video yang udah gua ambil itu bisa gua langsung simpen ke SD card aja. Dan juga kalau misalnya gua butuh talking head di luar gitu ya, butuh suara yang lebih bagus, lebih jernih, gue bisa pakai mic eksternal, tinggal gue colokin aja di bagian atasnya. Bener-bener simple. Yang jadinya dengan kombinasi ini, si Snapseed Reload dan 15 Pro yang gue pakai itu enak banget dipakai buat konten. Asli. Yang esensial kalau ketika kita pakai kamera gitu ya, colok SD card, pakai mic eksternal, itu udah bisa dengan gini aja. Terus bang, kalau udah dicolok kayak gini, ada cara settingnya lagi nggak buat pakai Snapseed-nya? Nanti gue kasih tahu. Gue pengen mention dulu perihal kalau kalian mau pakai aksesoris kayak Snapseed gini. Itu kalian minimal banget harus pakai di iPhone 15 yang standar. Itu minimal banget. Karena apa? Di iPhone 15 itu udah pakai USB Type-C. Dan di Snapseed Reload ini itu pakai USB Type-C. Dan setahu gue, buat SSD eksternal juga kalau mau dicolok HP itu juga pakai portnya Type-C. Yang jadinya ini bikin iPhone di seri 14 ke bawah itu tidak worth it sama sekali. Kalau memang kalian tujuannya itu pengen bikin konten seproper, seversatile ini dengan menggunakan contohnya aksesoris si Snapseed Reload. Karena apa? Ya jelas iPhone 14 ke bawah itu portnya masih menggunakan kabel Lightning. Nah, sekarang gua kasih tahu alasannya kenapa si iPhone 15 Pro ini, kenapa dia masih worth it banget buat kalian pakai untuk konten di tahun 2025 ini gitu ya, dan bisa menghasilkan gambar layaknya kayak pakai kamera mirrorless yang beneran. Alasannya adalah karena di iPhone 15 Pro ini udah bawa color space Apple Lock. Ini spesial banget.
Karena apa? Ya ini dia yang bikin video di iPhone 15 Pro itu bisa kelihatan kayak pakai kamera mirrorless beneran. Kemudian di sini udah bawa format H265 dan juga udah 10-bit 422 yang jadinya kalian punya keleluasaan untuk custom warna karakter gambar yang kalian inginkan. Cuman yang agak disayangkan untuk color space Apple Lock ini hanya ada di iPhone 15 ke atas di Pro Series aja. Jadi yang di bawah Pro itu nggak ada fitur Apple Lock. Cara pengaplikasian si Apple Lock ini gimana bang? Apakah kita membutuhkan aplikasi khusus? Jawabannya ya, kalian butuh. Dan biar gue kasih tahu caranya, sekalian buat cara untuk memaksimalin aksesoris si Snapseed Reload ini. Kalian cuma butuh install aplikasi Blackmagic Camera App. Aplikasinya gratis. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, kalian bisa ngemaksimalin penggunaan iPhone 15 Pro yang gua pakai juga sekarang ini. Ketika kalian buka aplikasinya, di sini kalian juga udah bisa lihat fiturnya banyak banget. Dan bener-bener ketika kalian pakai aplikasi ini, kalian tuh kayak ngoperasiin kamera mirrorless aja buat keperluan produksi yang profesional. Dan setiap gua ada keperluan konten, mau yang tipis-tipis atau gua yang keperluan video panjang juga gitu ya, atau bikin short, gua selalu pakai aplikasi Blackmagic Camera ini. Nah, dengan aplikasi Blackmagic Camera plus aksesoris Snapseed Reload ini, kayak yang tadi gua udah mention juga, kalian bisa simpen semua footage yang kalian ambil langsung ke SD card yang kalian pakai. Dan dengan metode seperti ini, kalian tidak usah takut memori di iPhone kalian itu habis. Karena apa tadi ya? Bisa disimpan langsung ke SD card aja. Kelar syuting, kalian bisa copot aja si Snapseed ini sebentar. Copot aja. Tinggal kasih ke editor, nih backup. Atau juga kalau misalnya kalian punya card reader lagi di laptop atau di PC kalian, tinggal copot aja SD cardnya seperti ini nih. Udah kasih editor, backup, simple. Dan ketika kalian lagi pakai Mac eksternal kayak gue sekarang gini gitu ya, kalian bisa atur juga untuk pengaturan setting inputnya di aplikasi Blackmagic kameranya ini. Untuk pengaturannya kalian tinggal masuk ke menu setting, pilih audio source-nya, dan pilih aja mic yang kalian pakai. Dan di aplikasinya kalian juga bisa atur untuk gain-nya. Hampir aja gue lupa, di aplikasinya kalian juga bisa pakai TWS apapun yang kalian punya itu sebagai monitoring. Caranya juga gampang banget, kalian tinggal masuk setting, pilih audio outputnya, tinggal pilih TWS yang kalian pakai. Gelo kan? Simple banget juga, dan aplikasinya ini bisa kalian pakai selain buat horizontal, ini bisa dipakai juga untuk di mode vertikal. Istuyus banget. Nah sekarang rahasia SD Media, gimana sih caranya biar iPhone 15 Pro yang gue pakai ini biar hasil gambarnya itu kayak pakai kamera mirrorless beneran? Nih gue kasih tahu. Rahasianya ada pada LUTs yang kita udah develop sendiri. Kita punya 4 LUTs di sini. Ada standar enhance, cinecolor, mirrorless netral, dan juga mirrorless standar. Dan kalau kalian pakai LUTs kita atau LUTs eksternal lain gitu ya, tinggal pilih import aja, kemudian pilih file di mana kalian nyimpan LUTs-nya dan tinggal di enable aja imported LUTs-nya. Untuk color space-nya pilih di Apple Lock. Warna LUTs-nya juga bisa kalian langsung apply aja di aplikasinya secara langsung. Tinggal nyalain aja record LUTs to clip-nya. Udah tidak perlu kalian edit-edit lagi. Warnanya langsung jadi. Buat hasil contoh gambar yang udah pernah kita ambil menggunakan iPhone 15 Pro dengan LUTs yang udah kita develop sendiri, ini kita pernah buat video panjang YouTube gitu ya. Waktu itu kita bikin konten drone DJI dan itu gambar yang diambil bener-bener cuma pakai iPhone 15 Pro dan juga iPhone 16 Pro doang. Gak ada pakai kamera sama sekali. Buat yang paling recent, gue juga ada pernah pakai untuk B-roll Instax Mini Evo itu menggunakan iPhone 15 Pro. Untuk B-rollnya, kalau untuk A-rollnya kita pakai kamera. Dan gambarnya bener-bener proper ketika gue pakai B-roll gitu ya. Gue tidak pusing sama sekali sama hasil kualitas. Yang jadinya kalau kalian pengen kualitas iPhone 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro-nya kayak SD Media, silakan cek ke stdigital.id, tinggal beli aja LUTs yang kita punya gitu ya. Kalian bisa pakai kode promo ini dan dapat diskon tambahan. Settingan videonya gimana bang? Kok nggak dikasih tahu? Lupa guys, nih biar gue kasih tahu. Nah pertama di kodeknya kita pakai H265 aja itu sudah cukup. Walaupun memang di iPhone 15 Pro ini dia bawa kodek Apple ProRes, tapi di kita tidak dipakai. Karena apa? Ukuran filenya jadi gede banget gitu ya. Kasian yang ngedit juga si Wowo ngomel-ngomel mulu sama gua. Filenya gede banget. Jadi pakai H265 aja itu udah proper. Kalau di SD Media, buat bitrate-nya kita setting di maksimal. Untuk color space-nya wajib pakai Apple Lock. Biar apa ya? Biar gambarnya itu bisa kayak pakai kamera mirrorless, bisa kalian tuning, grading semau kalian. Dengan kombinasi H265 plus Apple Lock gitu ya, buat di color space-nya itu udah bener-bener sweet spot PW banget. Kalau buat resolusi bebas kalian mau pakai apa, kalian bisa rekam sampai open gate. Cuma kalau di kita di SD Media pakai 4K aja itu udah cukup. Dan ya udah sesimpel itu aja caranya biar si iPhone 15 Pro yang gua pakai sekarang ini hasil gambarnya itu bisa kayak pakai mirrorless gitu ya.
mirip sama kamera mirrorless yang sekarang-sekarang dengan setup yang simple seperti ini kan, proper juga, bisa pakai SD card, bisa pakai mic eksternal, kualitas gambarnya cakep, gue bisa ngonten dimanapun kapanpun yang gue mau tanpa harus takut ditegor sama security atau orang-orang sekitar. Jadi menurut gue si iPhone 15 Pro ini masih sangat worth it buat kalian pakai. Kalian tidak perlu beli iPhone 16 Pro, iPhone 17 Pro kalau memang mau ngincer kualitas video yang bagus gitu ya. Karena baik lagi, gue udah nyobain ketiganya, 17 Pro Aero gue udah cobain, 16 Pro gue udah cobain, 15 Pro gue udah cobain. Ya buat kualitas videonya itu sama aja, sama-sama bagus. Kecuali kalau misalnya kalian ngincer untuk 4K slow motion di 120p-nya. Baru silakan incer aja si iPhone 16 Pro atau 17 Pro. Karena apa? Di iPhone 15 Pro ini nggak ada. Atau kalau kalian pengen nyobain Apple ProRes RAW gitu ya. Nah itu silakan sikat aja si iPhone 17 Pro. Kita ada iPhone 17 Pro dan kita tidak pakai Apple ProRes RAW. Karena apa? Itu filenya gede banget. 16 detik aja berapa waktu itu, Wo? 1,6 giga, 16 detik tuh loh, habis memorinya. Tapi kan Bang, kalau pakai iPhone 17 Pro lebih enak flexingnya. Kalau ngomongin flexing, percuma gue ngomong dari A sampai Z gitu ya, sampai ini video selesai. Udah off topic gitu kan, kalau mau flexing silakan. Tapi intinya kalau ngomongin soal kualitas video, iPhone 15 Pro ini masih sangat-sangat worth it buat kalian pakai. Belum lagi itu harganya ya, makin murah, makin terjangkau. Dan rasanya juga tidak ketinggalan zaman meskipun udah 3 tahun berarti ya. 3 tahun atau 2 tahun yang lalu gitu kan. Tapi ya masih gue pakai sampai sekarang, dipakai buat konten masih enak. Jadinya gas aja kalau kalian pengen beli iPhone 15 Pro. Dah, itu aja buat videonya. Semoga membantu. Gue udah kasih tahu alasannya, gue udah kasih tahu juga caranya gitu ya. Gimana cara buat maksimalin si iPhone 15 Pro ini. Kalau ada komentar, saran, silakan taruh aja di kolom komentar. Biasaan endingnya hancur nih. Gue Skavito, di belakang kamera ada Wo, dan jangan lupa buat berkarya.